Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Matematika Ekonomi semester 2 ES Tainu Temanggung. Kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, di mana kali ini kita akan membahas fungsi. Fungsi yang akan kita bahas ada dua nanti, yaitu fungsi linier dan juga fungsi non-linier, di mana kaitannya nanti dengan fungsi linier ini akan kita bahas hari ini untuk yang linier, yang non kita bahas untuk yang minggu depan. Baik, untuk memulai ini mari kita awal dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal kita bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk materi ini silahkan dipersiapkan juga. Anda perlu menyiapkan handout-nya. Handout pada bagian yang akhir pada judul fungsi dan juga fungsi non-linier. Lalu untuk modulnya atau bukunya ini juga ada dimulai pada halaman 90 ya, dimulai pada halaman 90 ini Anda bisa lihat. Ini nanti kaitannya dengan matematika ekonomi fungsi. Ini nanti kita bisa langsung terapkan pada fungsi keseimbangan pasar, di mana ini kaitannya nanti dengan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Mungkin dalam materi yang lain dalam dunia ekonomi Anda mungkin sudah pernah mendengar, bahkan mungkin di SMA, tentang fungsi keseimbangan pasar antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Yang pertama, ilustrasinya ini kita bisa mulai dengan sebuah ilustrasi di mana Anda sudah bisa membuka halaman 90 untuk bukunya, di mana terdapat hubungan antara harga dengan permintaan, di mana harga yang disimbolkan dengan P, lalu permintaan yang disimbolkan dengan D itu akan membentuk sebuah kurva ketika disajikan, di mana kita tahu yang namanya permintaan dengan harga itu kita bisa katakan jumlah atau kuantitas permintaan itu akan bergantung gitu ya. Jumlah permintaan itu akan bergantung dengan harga. Artinya gimana? Ketika harganya naik, maka kuantitas permintaannya akan turun karena harganya naik. Sebagaimana sekarang ya, harga capai naik, otomatis pembeli atau konsumen itu akan menurunkan kuantitas pembeliannya. Kalau harganya semakin murah, contohnya kemarin waktu rambutan murah, maka banyak sekali yang membeli. Jadi permintaan itu bergantung terhadap bisa dikatakan terhadap harganya. Maka dari itu kita bisa katakan dalam konteks ini harga itu adalah variabel independen, sedangkan kuantitas permintaan itu adalah variabel dependen. Oke, kita bisa asumsikan di sana dulu. Jadi harga yang simbolnya itu adalah P besar, itu adalah variabel independen. Independen itu artinya bebas ya, atau variabel bebas. Sedangkan kuantitas permintaan ya, kuantitas permintaan itu dia adalah simbolnya QD ya. QD itu quantity of demand. Jadi D itu singkatan dari demand, di mana demand itu adalah permintaan. Itu merupakan variabel dependent. Artinya dia variabel terikat atau variabel bergantung juga bisa. Karena seperti yang kita ilustrasikan tadi, harga itu nanti bisa menentukan permintaan, bukan permintaan yang menentukan harga. Jadi dalam kasus ini, walaupun nanti akan ada kasus yang lain, tapi dalam konteks ini kita bisa katakan hargalah yang mempengaruhi kuantitas. Otomatis harga adalah variabel independen, lalu kuantitas permintaan itu adalah variabel dependen. Begitu pula jika kita berbicara mengenai penawaran, di mana penawaran itu juga akan bergantung dengan harga. Tapi nanti kasusnya sebaliknya. Kalau tadi ketika harga naik maka permintaan turun, ketika harga turun permintaan akan naik. Tapi kalau penawaran mungkin bisa sebaliknya. Kalau harganya naik, penawaran akan naik. Kenapa penawaran akan naik? Karena si penjual itu akan berpikir ini harganya lagi naik-naiknya, maka saya harus menawarkan sebanyak mungkin. Kalau permintaan harga lagi turun, si pembeli pun nggak mau menjual barang kan gitu. Makanya kita bisa katakan memang banyak
si penjual atau produsen ketika misalnya harga cabai murah, rata-rata si produsen atau si petani ini nggak mau menjual cabainya. Kenapa? Karena harganya murah, otomatis cabai yang dijual itu nanti akan lebih sedikit. Jadi penawaran itu dilakukan oleh penjual, permintaan dilakukan oleh pembeli, dan sifatnya bertolak belakang, ya, bersifatnya bertolak belakang. Dalam hal ini pun sama, ya. Jadi ketika kita berbicara hubungan antara harga dengan kuantitas penawaran, maka kuantitas penawaran ini adalah variabel independen, ya, variabel independen. Lalu harga itu adalah variabel independen. Lalu kuantitas penawaran yang disimbolkan dengan QS, quantity of supply, ya, quantity of supply atau kuantitas penawaran itu adalah variabel dependent atau variabel terikat. Tapi bedanya tadi, kalau pada permintaan itu berlaku sebaliknya, kalau pada permintaan itu berlaku searah. Kita bisa lihat pada halaman 90 dan 94, bisa dilihat di sini pada kurvanya. Sumbu Y ini menyatakan kuantitas menyatakan harganya, lalu sumbu X ini menyatakan kuantitas permintaan. Jadi ini adalah kurva dari kuantitas permintaan. Di mana dilihat di sini, misalnya kita berbicara P pada harga 1 atau P pada harga kedua, P2 ketika harga di sini berarti kan ini harga tinggi. Ini harganya 0, harganya semakin tinggi, ini P ketika harganya paling tinggi. Ketika P harganya paling tinggi, bisa dilihat, kita bisa temukan pada kurvanya, ternyata kurvanya berbentuk turun. Artinya apa? Ketika P-nya tinggi, dia ada di sini, bertemu di sini, oh ternyata justru malah kuantitas permintaannya itu paling rendah. Ini paling rendah. Karena ini semakin tinggi ke sana. Ya. Jadi bisa kita ilustrasikan kalau kita berbicara mengenai kurva permintaan, ketika P-nya itu 2, maka kita bisa urutkan sehingga bertemu di X yang justru paling rendah. Harga tinggi, permintaan rendah. Bagaimana dengan harganya kalau semakin turun? Harganya semakin turun, bertemu di kurva, di sini kurvanya itu ini, maka dia akan kuantitasnya justru akan semakin naik. Kalau harganya semakin turun, maka permintaannya akan semakin besar. Inilah hubungan antara kuantitas permintaan dengan variabel harga P dengan QS, harga dengan kuantitas permintaan. Lalu bagaimana dengan penawaran? Untuk teorinya Anda bisa nanti baca-baca lagi sendiri, ya, tentang kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Bisa dilihat di sini untuk ini aja, saya pakai yang atas saja, ini sama aja. Jadi untuk gambar yang ini adalah contoh dari kuantitas penawaran, ya, permintaan yang ini, ya, yang penawaran yang mana, ya? Penawaran. Oh, yang ini berarti. Ya, inilah kuantitas penawaran. Ini contoh dari kuantitas penawaran. Jadi ini harga, ini kurva penawaran. Jadi kalau tadi untuk kurva permintaan itu gerakannya seperti ini, dari naik ke turun. Kalau untuk kurva penawaran itu dari turun ke naik. Jadi semakin naik. Kenapa demikian? Karena kita bisa ilustrasikan ketika harganya itu di sini, ya, harganya itu di tingkat yang rendah misalnya, ketika ditemukan di kurva, maka penawarannya pun juga rendah. Logikanya ya seperti tadi, ya, ketika suatu harga kok rendah, petani atau si produsen ini nggak mau untuk menjual produknya karena nggak akan untung, kan gitu. Bahkan kepada kasus yang paling real misalnya, ketika seorang pedagang sayur, misalnya dia tahu bahwasannya harganya sedang murah, biasanya dia lebih cenderung mending sayurnya dimakan sendiri, dibagikan ke tetangga daripada dijual. Karena dijual pun nanti malah repot, udah repot nggak dapat untung, kan gitu. Lalu ketika harganya naik, maka penawaran pun akan semakin naik. Logikanya ya mudah saja, kalau harga cabai misalnya, harga cabai itu naik, rata-rata petani itu akan bagaimana caranya agar cabai bisa segera dijual.
Maka dari itu banyak sekali penjualan cabai pada saat harganya tinggi. Bahkan kita bisa menemukan ketika harga cabai tinggi, kita menemukan ternyata cabainya itu nggak pedas gitu kan. Kenapa nggak pedas? Karena kecil-kecil pun udah dijual. Jadi petani itu pengen buru-buru menjual mumpung harganya masih tinggi. Makanya penawaran itu akan tinggi sesuai dengan harganya. Kalau harganya tinggi, maka penawaran pun akan tinggi. Jadi kita bisa simpulkan kalau harga permintaan itu kurvanya seperti ini, kalau penawaran kurvanya naik. Permintaan turun, penawaran naik. Dimana kalau kita temukan dalam satu buah kurva itu akan menjadi seperti ini, yang kita kenal dengan kurva keseimbangan pasar. Dimana ini nanti ke kurva permintaan yang turun itu akan bertemu dengan kurva penawaran yang naik pada satu titik. Titik inilah nanti yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Nah, ini konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Bagaimana ketika kita nanti mampu untuk memodelkan dalam sebuah model matematika kasus yang terjadi pada di pasar atau di lapangan. Kita bisa langsung masuk ke handout-nya yang tadi untuk latihannya di sini. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa pahami dulu bahwasannya QD dan QS. QD itu tadi fungsi permintaan ya, fungsi permintaan atau kuantitas permintaan. QS itu kuantitas supply, QD itu kuantitas demand ya, demand itu artinya dia adalah permintaan, supply itu adalah penawaran. Quantity artinya kuantitas demand, kuantitas supply itu dia merupakan X. Karena tadi ya, kuantitas demand dan kuantitas supply itu berada pada sumbu X ya. Tadi pada sumbu Kartesiusnya itu kan dia berada pada sumbu X. Otomatis ketika dia berada pada sumbu X, maka dia merupakan fungsi dari P. Jadi FP. Seperti yang saya katakan tadi, P itu adalah harga, adalah variabel independen. Maka dari itu kita bisa katakan baik QD maupun QS dia adalah fungsi dari P. Fungsi dari variabel independen P. Sehingga nanti jumlah QD maupun QS akan bergantung karena dia adalah variabel terikat, bergantung dengan harga. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa masuk ke ilustrasi biar Anda lebih paham secara matematis. Dengan QD menyatakan kuantitas ini nanti tinggal dibaca sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus untuk yang variabel untuk yang linear ya. Jadi sekarang kita masuk ke fungsi yang linear pada kasus di lapangan. Atau mungkin sebelum kita masuk untuk contoh soalnya, kita perlu mengingat dulu tentang fungsi linear ya. Tentang bagaimana sebuah fungsi linear terbentuk. Kita ingat-ingat dulu perlu pelajaran di SMP dulu. Jadi fungsi linear ya, fungsi linear itu adalah fungsi di mana dia memiliki bentuk umum, misalnya Y sama dengan AX plus B. Atau biasanya juga bukan Y AX plus B tapi Y sama dengan MX plus K kan gitu. Dimana contohnya misalnya Y sama dengan 3X plus 2. Dalam hal ini yang dimaksud variabel itu yang ini ya, yang Y ini variabel, X juga variabel. Suatu fungsi dikatakan linear kalau pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Kalau dulu waktu SMP kita diajarkan kalau misalnya ada sebuah contoh dari sebuah fungsi linear, misalnya Y sama dengan 3X plus 2, maka diminta untuk mencari nilai Y untuk beberapa nilai X misalnya ya. Jadi misalnya berapakah nilai Y untuk X sama dengan 1, lalu X sama dengan 2, lalu X sama dengan 3 misalnya ya. Lalu disuruh untuk mencari nilai Y-nya kan gitu. Karena Y-nya itu persamaannya 3X plus 2, maka Y sama dengan 3X plus 2. 3X plus 2 karena X-nya sama dengan 1, berarti 3 kali 1 plus 2 kan gitu. Sama seterusnya Y sama dengan 3 kali 2 plus 2. Y sama dengan 3 kali 3 plus 2. Sehingga Y-nya ketemunya adalah 3 kali 1 plus 2 adalah 5, 3 kali 2 plus 2 8, 3 kali 3 plus 2 11. Sehingga untuk X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi ini adalah pasangan ketika X sama dengan 1, 2, 3, Y-nya ketemu 5, 8, dan 11. Lalu biasanya juga diminta dengan grafik yang seperti ini, lalu dengan penemuan angka ini bagaimanakah grafiknya kan gitu.
grafiknya kan tinggal digambar sesuai dengan nilainya. Jadi tadi nilainya itu gini untuk sumbu Y-nya. Nah, seperti ini aja. Di misalnya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumbu X nya ya, yang sini ya. Sini sumbu X, yang sana sumbu Y. Jadi dari dua sumbu ini disebut sebagai sumbu kartesius. Lalu dari sumbu kartesius ini misalnya tengah-tengah sini itu 5 ya. Ini kita anggap aja 5, lalu sini 10, lalu sini 11. Berarti sini 11 ya. Lalu bagaimanakah grafiknya? 1 bertemu dengan angka 5, berarti 1 di sumbu X dipertemukan dengan angka 5 ada di sini. Lalu 2 bertemu dengan 8, 2 bertemu dengan angka 8, 8 kira-kira ada di sini. 8 kira-kira ada di sini. Lalu untuk yang terakhir 3 itu bertemu dengan angka 11. 3 bertemu dengan angka 11 kira-kira di sini, sehingga ketemu 3 buah titik. Dari 3 buah titik ini tinggal ditarik sebuah garis lurus kan gitu, sehingga kita sudah menemukan kurvanya. Jadi inilah kurva dari apa? Kurva dari Y sama dengan 3X plus 2 ya. Jadi kurva dari Y sama dengan 3X plus 2 itu yang barusan kita gambar. Ini yang kita pelajari di SMP dulu, artinya dari sebuah persamaan lalu mencari nilai-nilai X dan Y lalu membuat grafiknya. Tapi kalau dalam matematika ekonomi nanti agak sebaliknya. Nanti kita akan belajar di lapangannya. Lapangannya artinya seperti ini. Nanti yang di lapangan bagaimana? Maaf, kita ulangi. Jadi untuk kalau di dulu waktu teori di SMP ya, kita mulainya itu dari sebuah fungsinya diketahui, lalu diminta untuk contoh di lapangannya bagaimana gitu kan. Kalau ada kasus X berapa, Y-nya berapa kan gitu, itu contoh di lapangannya, baru diminta untuk membuat grafik. Kalau di matematika ekonomi tidak seperti itu, karena di matematika ekonomi itu kan pasti dimulai dari lapangan, karena ekonomi adalah fakta yang ada di lapangan. Otomatis nanti kita mulai dari fakta lapangannya dulu seperti apa, lalu dari fakta lapangan yang ada kita nanti membuat persamaannya, lalu dari persamaan nanti kita masuk ke grafiknya. Jadi agak berbeda, karena memang yang namanya ekonomi berangkat dari lapangan, bukan berangkat dari konsep. Kalau matematika SMP pelajaran itu kan memang berangkatnya dari konsep. Jadi kita ingat-ingat lagi, dalam penerapan dalam matematika ekonomi nanti kita berangkat dari fakta di lapangan bagaimana, lalu kita membuat persamaan, lalu kita membuat grafik. Oke, kita bisa langsung masuk ke fakta di lapangannya. Fakta di lapangannya seperti ini ya, contoh soalnya dengan harga bawang putih yang mengalami fluktuasi pada 1 bulan terakhir. Ini faktanya. Nah, dari fakta ini nanti kita akan membuat persamaannya. Nah, kita daftar dulu atau kita data dulu untuk fakta di lapangannya. Kita data dulu yang pertama mengenai kuantitas permintaan, kuantitas penawaran pada suatu harga tertentunya. Kita masuk ke pendataan dulu ya, kita masuk ke pendataan fakta lapangannya. Yang pertama itu untuk P ya, untuk P. Untuk P1 misalnya, P1-nya tadi berapa? Jadi dikatakan bawang putih mengalami fluktuasi pada 1 bulan terakhir. Pada saat harganya itu 10.000, harga 10.000 ya. Harga 10.000, maka permintaan pasarnya mencapai 120. P10.000 permintaannya 120, sedangkan stoknya atau penawarannya ya, stok yang ditawarkan itu 70. Kita tulis dulu 10, permintaannya 120, supply-nya atau stoknya 70. Kita tulis dulu. Jadi untuk P itu sama dengan 10.000, kita tulis 10 gitu aja.
maka itu didapatkan pada saat P-nya 10 itu QD atau kuantitas demand itu sama dengan 120 kilo ya. Lalu quantity of supply atau penawarannya itu adalah 70. Oke, ini kasus yang pertama ya, kasus lapangan yang pertama untuk P1 sama dengan 10. Lalu untuk P2 untuk harga yang kedua saat berapa? Sedangkan saat harga 40.000 per kilo permintaannya itu turun menjadi 30 dan penawarannya itu menjadi 130 naik ya. Berarti saat harganya 40 turun permintaan menjadi 30, penawarannya naik menjadi 130. Oke, kita recap dulu. Saat P2-nya naik menjadi 40 ya, 40.000, maka didapatkan QD-nya atau quantity of demand-nya itu naik menjadi turun menjadi 30 kilo lalu QS-nya atau stoknya itu justru naik menjadi 130 kilo. Ini data di lapangannya ya. Jadi data di lapangan didapatkan untuk dua kondisi P1 dan P2. Artinya pada saat harga turun dan harga naik itu quantity demand sama quantity supply-nya berturut-turut seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita dari kasus ini akan membuat sebuah persamaan. Persamaannya kita yang kita punyai, kita akan pertama adalah membuat langkah pertama ya. Jadi ketika ini tadi kita sudah mengumpulkan data lapangan, itu langkah pertama. Langkah pertama udah selesai, data lapangan sudah dikumpulkan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penyusunan atau pembuatan penyusunannya atau pembentukan fungsi. Pembentukan fungsinya ini dilakukan dengan sebagaimana dari fungsi linearnya itu sendiri. Fungsi linear dari P dan QE, dari QD, dari permintaan dan juga penawaran. Jadi dalam pembentukan ini ada dua macam. Yang pertama itu kita membuat fungsi permintaannya dulu. Membentuk fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan itu bentuk umumnya seperti yang diterangkan tadi. Bentuk umumnya adalah QD sama dengan MP plus K. Jadi kita ingin membentuk fungsi ini, tetapi yang jadi masalah M-nya belum diketahui, K-nya juga belum diketahui. Ini belum diketahui berapa ini M-nya, K-nya juga belum diketahui. Kalau QD sama P ini kan variabel, jadi memang nanti akan terus seperti ini. Nah, tugas kita sekarang itu mencari M dan P berdasarkan data lapangan yang ada. Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka keduanya. QD sama dengan MP plus K. QD-nya tadi pada saat jadi kita akan fokus ke sini sekarang. Kita akan fokus ke kolom 1 dan kolom 2. Atau ini, kita akan fokus ke P sama QD sekarang. Kenapa kita fokus ke P sama QD? Karena kita sedang ingin mencari QD. Sedang ingin mencari persamaan permintaan. Jadi ini kita abaikan, QS-nya kita abaikan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saat P1 sama dengan 10, QD-nya 120. QD 120, P-nya 10. Kita masukkan 120 dengan 10. Jadi saat QD-nya 120, P-nya sama dengan 10. Jadi M kali 10 plus K. Jadi tinggal masukin aja. Saat QD-nya 120, maka P-nya 10. Selanjutnya, kita punya data yang kedua. Saat P-nya 40, QD-nya 30. Atau saat QD-nya 30, P-nya 40. QD-nya 30, P-nya 40. Sama dengan M kali 40 plus K. Dari sini kita sudah bisa membentuk untuk persamaan QD-nya. Artinya tugas kita selanjutnya adalah tadi kan kita ingin mencari berapakah nilai M, berapakah nilai K. Itu yang ingin kita cari. Nah, sekarang kita cari.
30 sama dengan M kali 40 plus K yang ini ya. Ini kan bisa dilakukan dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Yang paling gampang pakai eliminasi ya. Kita eliminasi karena apa? Karena kita ingin mencari K tapi K-nya ini sudah sama. Artinya ini plus K, ini juga plus K. Berarti kan tinggal dikurangkan. K dikurangi K hasilnya 0 ya. K dikurangi K hasilnya 0. Lalu M kali 10 itu sama dengan 10M. M kali 40 hasilnya 40M. 10M dikurangi 40M. Jadi yang ini ya. 10M dikurangi 40M hasilnya minus 30M. Diingat-ingat lagi pelajaran SMP ya. Jadi hasilnya adalah minus 30M plus 0. Yang ini karena ini pengurangan maka 120 dikurangi 30 hasilnya 90. 90 sama dengan min 30M, sehingga M-nya berapa? M sama dengan 90 per minus 30. Berarti M-nya berapa? M-nya adalah, ini kan tinggal dicoret-coret nolnya dicoret habis, 9 dibagi min 3 hasilnya minus 3. Ketemulah nilai M. Nah sekarang kita bisa menggunakan substitusi untuk mencari nilai K. Terserah mau pakai yang ini boleh, yang ini juga boleh. Kalau yang jelas kita sudah menemukan nilai M-nya adalah min 3. Berarti kita pakai misalnya yang bawah aja. 30 sama dengan M kali 40 plus K. 30 sama dengan 40M plus K. Sekarang kita masukkan M-nya 30 sama dengan 40. M-nya adalah minus 3 ya. Minus 3 plus K. Sehingga hasilnya 30 sama dengan 40 kali minus 3 minus 120 plus K. Dari sini kita bisa menemukan angka K sekarang. Berarti K sama dengan 120-nya pindah ruas menjadi 120. Atau kita tulis di sini bisa K itu sama dengan K sama dengan 30 plus 120. Hasilnya 150. Dari hasil ini kita sudah bisa menyimpulkan berarti K-nya 150, M-nya minus 3. Sehingga kita sudah bisa mencari persamaannya. Persamaannya kan ini. Nah, berarti persamaannya adalah ketemu. Persamaannya adalah QD-nya ya, QD atau persamaan permintaannya sama dengan MP, di mana M-nya adalah min 3. Berarti QD sama dengan min 3P, lalu K-nya itu adalah 150 plus 150. Inilah QD-nya atau persamaan dari permintaannya. Dengan cara yang sama kita nanti bisa mencari QS ya. Jadi bisa mencari QS dengan cara yang sama persis. Kalau misalnya kita ingin mencari QS berarti nanti yang diperhatikan bukanlah P dan QD-nya tapi P dan QS-nya. Jadi ini diabaikan. Kalau kita lagi ingin mencari persamaan supply-nya. Kalau ingin mencari persamaan supply maka ini yang tengah ini diabaikan. Kalau ingin mencari QD atau mencari persamaan demand-nya atau persamaan permintaannya yang pojok ini diabaikan. Lalu dilakukan langkah yang seperti tadi sehingga ketemu QD dan juga QS. Kita lanjutkan ke sini. Di sini didapatkan ternyata hasilnya ya. Jadi tadi setelah melalui perhitungan didapatkan QD sama dengan X sama dengan min 3P plus 150 sebagaimana yang barusan kita kerjakan. Dengan cara yang sama itu dapat didapatkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P plus 50. Ini datangnya dari mana Pak? 2P plus 50 datangnya sama dengan cara yang tadi yang digunakan pada saat QD. Tapi ya tadi ya dengan cara yang QS. Berarti kalau ingin mencari QS nanti untuk data QD-nya diabaikan gitu. Baru kita ingin mencari titik keseimbangan pasar ya. Jadi tadi ya sudah mencari QD lalu mencari QS. QS-nya juga udah ketemu. Jadi kan tadi langkah pertama mencari QD lalu langkah kedua mencari QS.
atau penawarannya, fungsi penawarannya. Di mana fungsi penawaran didapatkan dengan cara yang sama ya. Anda silahkan nanti dipraktekkan sendiri untuk latihan untuk yang QS atau penawaran. QS-nya adalah 2P plus 50. Plus 50. Ini langkah yang kedua. Lalu langkah yang selanjutnya adalah membentuk grafik sekaligus mencari titik keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran. Langkah selanjutnya adalah grafik dari keseimbangan pasarnya. Ini langkah terakhir. Keseimbangan pasar. Bagaimana mencari keseimbangan pasar? Di sini dilakukan dengan cara dalam kondisi harga tertentu. Secara matematis terdapat satu kondisi di mana QS sama dengan QD. Berarti yang namanya keseimbangan pasar adalah saat QD sama dengan QS. Artinya apa? Permintaan sama dengan penawaran. Kalau permintaan kok sama dengan penawaran, misalnya gini ya, dalam satu pasar kok ternyata stok di pasarnya itu ada 50 kilo, terus yang beli juga yang butuh juga hanya yang membeli juga 50 kilo, artinya nggak akan ada turahan, nggak akan ada sisa, artinya nggak akan ada cabai yang busuk, dan juga nggak akan ada cabai yang kurang, artinya misalnya stoknya 50 tapi yang pengen beli 100 kilo, yang pengen beli ada 100 kilo dibutuhkan oleh masyarakat, itu kan berarti nanti ada masyarakat yang nggak kedapatan kan gitu. Artinya akan ada satu kondisi di mana sisa cabenya atau kekurangan cabai. Nah itu nggak diharapkan. Maka yang paling ideal di dalam pasar adalah saat terjadi keseimbangan pasar di mana QD sama dengan QS. Jumlah barang yang ditawarkan sama dengan barang yang supply atau diminta. Jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Kondisi disebut keseimbangan pasar ya, di mana kurva permintaan dan juga penawaran berpotongan pada satu titik yang disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Jadi titik equilibrium adalah titik keseimbangan pasar yang terjadi pada saat QD sama dengan QS. Jadi sekarang kita lakukan QD sama dengan QS tadi ya. Pada saat harga bawang 2 bentar. Sekarang kita masuk ke ininya dulu aja, masuk ke bagaimana saat keseimbangan pasar itu terjadi di mana QD sama dengan QS ya. Kita coba lihat. Dari grafiknya tadi, dari persamaannya tadi, untuk penawaran QS sama dengan 2P plus 50. Untuk QD-nya kita tulis juga di sini biar nggak lupa, nggak apa-apa. QD-nya tadi adalah itu min 3P plus 150, lalu QS-nya itu berapa ini? QS-nya 2P plus 50. 2P plus 50. Keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. Berarti kita bisa lakukan persamaan seperti ini. QD sama dengan QS. Artinya apa? QD kan min 3P plus 150 itu sama dengan 2P plus 50. Ini yang terjadi. Karena kita ingin menyamakan, sehingga nanti kita ingin mencari berapakah titik keseimbangan pasarnya. Nah, sekarang P kita temukan dengan P. P-nya kita pindah ke kanan bisa, lalu 50-nya kita pindah ke kiri. Berarti ini yang kiri kita buat untuk yang angka 150, lalu 30 pindah ruas, 50-nya pindah ruas menjadi minus ya. Minus 150. Sama dengan ini min 3P. Min 3P-nya pindah ruas menjadi plus ya, dari 2P plus 3P. Sehingga hasilnya 150 min, maaf ini bukan 150 ya, ini 50. 150 min 50. Jadi hasilnya 150 min 50 itu 100 ya, 100 sama dengan 2P plus 3P hasilnya 5P. Sehingga P itu adalah 100 per 5. Hasilnya 2. Berapa? 20 ya. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi harganya itu 20. Tadi pakai satuan ribu ya, berarti ini adalah 20.000. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat harganya 20.000.
Dan ini nanti kita bisa buktikan ternyata pada saat P sama dengan 20.000 baik QD maupun QS akan menunjukkan angka yang sama. Kita buktikan. Pada saat ini ya QD-nya, pada saat P-nya 20, di sini bisa dihitung sendiri. Tinggal di ini aja substitusi ya. Kita lihat. QD sama dengan min 3P. Kalau P-nya 20 berarti min 3 kali 20 min 60. Min 60 ditambah 150 hasilnya 90 ya. Ini hasilnya 90 kalau untuk P sama dengan 20. Artinya quantity demand-nya, permintaannya adalah 90. Kalau pada QS gimana? P-nya kita ganti dengan 20. 2 kali 20 40. 40 ditambah 50 hasilnya juga 90. Bisa dilihat, bisa dibuktikan ya ternyata ya. Jadi saat P-nya itu 20.000 ternyata baik kuantitas permintaan maupun kuantitas penawarannya bertemu pada kuantitas sebesar 90 kg. Artinya apa? Titik keseimbangan pasarnya itu yaitu titik keseimbangan pasarnya itu adalah Q, P, yaitu Q-nya berapa? Kuantitasnya tadi 90, P-nya 20. Inilah titik keseimbangan pasar yang dicari. Jadi titik keseimbangan pasar yaitu Q, kuantitas, harga. Kenapa Q-nya nggak ada D-nya maupun S-nya? Karena nggak ada D maupun S karena ini sudah sama antara baik kuantitas supply maupun demand, sehingga ditulis Q gitu aja. Q, P 90/20 inilah titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Langkah yang terakhir kita buat grafiknya. Oke, langkah terakhir adalah menggambar grafiknya ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwasannya dalam menggambar grafik dalam sumbu kartesius, sumbu Y ini adalah menyatakan P-nya, sumbu Y ini menyatakan P lalu atau harga ya, P atau harga. Lalu sumbu X ini yang sini ini menyatakan, atau saya tulis di sini aja, sumbu X ini menyatakan QD atau QS-nya atau kuantitasnya gitu aja. Ini untuk sumbu X-nya. Nah, sekarang kita akan pertemukan titik-titiknya. Yang pertama, kita gambar dulu untuk QD. QD-nya kita gambar dulu, di mana cara untuk menggambar QD itu adalah dengan dengan data yang ada. Dengan data yang ada yang berdasarkan soalnya tadi. Jadi untuk menggambar grafik QD kita gambar ini. Ternyata P1 bertemu dengan 120, 10 bertemu dengan 120, lalu 40 bertemu dengan 30. Itu yang kita gambar dulu. Kita gambar dulu 10 bertemu dengan 120, jadi P sama dengan 10 bertemu dengan terus, jadi ini dibawa ke kanan bertemu dengan 120 di sini ya. Jadi saat harganya 10 maaf benar nggak ya, P-nya 10, QD-nya 120, P-nya 40, QD-nya 30, benar ya. 10 dengan 120. Jadi saat P-nya 10 bertemu dengan 120. Jadi ini tinggal dipanjangkan saja ke sini terus sampai ke sini sampai 120. Inilah titik yang pertama. Yang kedua, saat harganya 40 ya, harganya 40 berarti di sini, maka dia bertemu di angka 30, di angka kuantitasnya 30 berarti di sini. Terus naik ke 30 berarti di sini. Kira-kira di sini. Nah, jadi inilah grafik dari QD-nya. Tinggal kita buat sebuah garis lurus. Jadi tinggal dibuat garis lurus dari titik yang satu ke titik yang lain. Oke, selesai. Sehingga kita sudah menemukan QD-nya. Inilah QD. Kita kasih nama QD. Grafik QD-nya seperti itu. Jadi fungsi permintaan sama ya seperti dia, fungsi permintaan bersifat turun. Lalu yang selanjutnya kita gambar untuk QS-nya. QS-nya tadi untuk harga 10 dan 40 itu QS-nya 70 dan 130. 70 dan 130.
Yang pertama 10 bertemu di 70 di sini ya, di 70. Di 70 bertemu dengan angka 10. Lalu yang selanjutnya berapa tadi? Yang 40 bertemu dengan 130. Saat 40 ya, saat di sini itu bertemu dengan 130. 130 ada di sini. Tinggal naik sampai ke sini. Oke. Tinggal kita buat titiknya di sini. Di 40 bertemu dengan 130. Oke, selesai. Tinggal kita buat garisnya sekarang. Oh maaf, ini kok kayaknya kurang naik. Atau ini yang terlalu naik. Oh ya, ini yang terlalu naik. Bentar. Dah selesai. Lalu kita buat garisnya. Seperti ini garisnya bertemu antara titik 1 dan titik yang kedua. Selesai, tinggal kita kasih nama. Yang ini adalah QS ya. Dimana dari QD dan QS bertemu pada titik 1 titik persilangan yang kita kenal sebagai titik equilibrium, yaitu berapa tadi? 20. Maaf, berapa ya? Q, K, maaf, Q, K itu bukan segini. Q, P, maaf, Q, P. Q-nya itu 90, P-nya 20. Kita cek bener nggak grafiknya. Kalau saya gambarnya teliti, harusnya 90,20 ini sesuai. Kita lihat. Hampir ya, ini agak menceng dikit, tapi nggak apa-apa. Ini berarti gambar saya yang kurang bagus. Jadi ini bertemu di titik 90 untuk Q-nya. Lalu ketika ini dibawa ke kiri, ini akan bertemu pada angka 20. Berarti benar ya. Pada intinya titik equilibriumnya berdasarkan perhitungan tadi ketemu 90,20 dan berdasarkan grafik juga ketemu 90,20. Oke, itu saja untuk materi keseimbangan pasar berdasarkan. Jadi kita sudah mampu untuk memodelkan secara matematis dari fakta ekonomi yang ada di lapangan. Nah sekarang untuk tugasnya saya harapkan Anda melakukan langkah yang sama dengan soal yang ini ya. Maaf, soalnya mana ya? Bentar. Oh ya, ini tugasnya ya. Tugasnya ini cukup panjang, jadi saya kasih waktu selama 1 minggu, tidak harus hari ini. Jadi sebelum 1 minggu saya harapkan semua sudah mengumpulkan ke WA pribadi saya. Untuk yang poin yang pertama ini tadi sudah kita kerjakan kan, sudah dibahas, sudah disketsakan. Jadi Anda tinggal mengerjakan poin B, C, dan D. Jadi saya terangkan dulu poin B yang harus Anda kerjakan. Pada saat harga 10.000 per kilo, apa yang terjadi di pasar, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi pada saat 10.000 itu kan tadi terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Siapa yang dirugikan saat harganya 10.000? Lalu selanjutnya pada saat harga 40.000 juga sama, antara permintaan dan penawaran itu nggak seimbang. Tapi siapa yang dirugikan? Silahkan dijawab. Lalu poin utamanya ada pada poin D dan juga E, di mana poin D dan juga E ini saya minta Anda untuk menganalisa, yaitu ketika terjadi perubahan pada kurva permintaan. Jadi permintaannya itu bergeser ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Karena tiba-tiba permintaan melonjak walaupun harganya sama. Yaitu contohnya di sini misalnya pada saat hari raya. Hari raya itu kan permintaan pasti melonjak, nggak peduli harganya berapa. Jadi pada saat harganya 10.000, tadi kan pada saat harganya 10.000 itu QD-nya atau permintaannya itu pada saat 10.000 QD-nya itu 100 berapa tadi ya? Pada saat 10.000 QD-nya itu 120, tapi ternyata meningkat menjadi 220 pada saat QD-nya, pada saat harganya 10.000, dan juga meningkat menjadi 130 gram, ya 130 kg yang semula hanya 40 kg. Tadi kan 40 kg, ternyata naik menjadi 130 kg walaupun harganya itu 40.000. Jadi terjadi perubahan pada permintaan, maka buatlah fungsi QD yang baru.
Jadi saya terangkan lagi ya, KID-nya berubah 220 dan 130. Jadi di datanya tadi itu mengalami perubahan pada kuantitas demand-nya, pada ininya. Nah, ini dia. Jadi terjadi perubahan yang semula 120, ini enggak lagi 120 tapi 200 berapa tadi ya? Lupa lagi saya. 220 ya, 220 sama 130 saat 40. Jadi dari 120 naik menjadi 220 pada saat harganya 10.000. Lalu pada saat harganya 40.000 ini naik dari 30 menjadi 130. Berarti andaikannya ini nggak dianggap lagi yang atas ini ya, yang atas ini nggak dianggap, yang atas ini nggak dianggap. Jadi sekarang pada saat P-nya itu 10, KID-nya 220, pada saat P-nya 40, KID-nya 130. Maka nanti tentu saja akan terjadi KID yang baru. Berapakah KID-nya? KID-nya berapa? Kalau angkanya berubah, otomatis KID-nya pasti berubah. Kalau QS-nya nanti tetap sama, QS-nya. Jadi nggak perlu nyari lagi. QS-nya tetap sama, KID-nya yang nanti dicari. Jadi tugasnya untuk poin D itu adalah Anda mencari KID yang baru. Lalu poin E itu silakan Anda lakukan dari perubahan kurva permintaan, perubahan KID ya, tentukan dan sketsakan titik equilibrium yang baru. Ya, jadi tadi kan kita sudah belajar membuat sketsa titik equilibrium untuk contoh yang tadi. Nah sekarang untuk KID yang baru, sketsakan yang baru. Jadi buatlah grafik, ya, buatlah grafik seperti ini. Tetapi KID-nya yang baru, KID-nya baru. Nah seperti ini, tapi KID-nya baru. Berarti grafiknya sama seperti ini, tapi ini berubah. Ini berubah. Dan karena harganya sampai 220, berarti ini nanti X-nya nanti lebih panjang sampai sini X-nya. Karena ini kan baru 150, tapi yang sekarang itu bisa sampai 220, berarti nanti dipanjangkan. Nah, nanti KID-nya nanti berubah seperti apa, lalu titik equilibriumnya bertemu di mana. Itu sketsakan ya. Lalu yang selanjutnya, poin terakhir, perubahan fungsi KID tersebut bagaimana dengan kemiringan M, atau yang F ini nggak usah, yang M ini nggak usah, yang F ini terlalu sulit ya, nggak perlu saya terangkan. Intinya ini aja, dari perubahan kurva permintaan, tentukan dulu ya, tentukan dan sketsakan titik equilibrium. Berarti Anda yang pertama adalah mencari titik keseimbangannya dulu, baru mensketsakan titik keseimbangannya. Jadi yang dikerjakan adalah poin B, C, D. B, C, D, E, itu yang Anda kerjakan. F sama A tidak perlu. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dikerjakan di selembar kertas seperti biasa. Kalau udah selesai nanti dikumpulkan maksimal sampai 1 minggu. 1 minggu itu sampai hari Selasa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.